Anak saya yang satu perempuan itu pas kelas 3 SD dia pengen masuk pesantren yang khusus di pesantren SD. Waktu itu 20 hari belum ketemu. Ya intinya tiba-tiba gurunya ngasih tahu sama saya bahwa anak saya itu sakit perut. Pagi-pagi dan saya sejak itu nggak sempat bertemu dulu. Sebelumnya gurunya nggak ngasih kabar kalau anak saya itu lagi sakit. Pas dikasih tahu saya langsung pergi ke pesantren. Cuma di perjalanan saya bisa video call anak saya udah lemes, udah nggak berdaya. Di situ saya nyuruh bawa anak saya ke rumah sakit, Bu Guru. Dan itu karena disuruh ya sama saya. Tiba-tiba setengah jam yang lalu karena perjalanan 1 jaman ya lebih ke pesantren, ada telepon lagi. Anak saya sudah meninggal. Saya lagi kangen-kangennya pengen ketemu. Nah saya nggak sempat bertemu dulu. Sampai saat ini saya masih ada perasaan dendam sama guru. Bukannya saya nggak ikhlas ya anak saya nggak ada. Saya lagi belajar ikhlas karena emang itu udah takdir. Saya sudah belajar menerima takdir. Saya sudah ikhlas, tapi sampai saat ini saya ada rasa dendam mungkin ya. Sakit hati. Bagaimana caranya ya agar saya bisa sembuh? Yang jadi ganjalan itu saya mungkin dendam atau gimana ya nggak tahu. Yang pertama kita doakan semoga almarhum putra beliau Allah terima di tempat yang terbaik. Bunda, kabar baiknya beliau belum baligh, jadi secara catatan amal belum ada, dan jika ada seorang anak yang meninggal di usia yang belum baligh, maka dia jadi tabungan surga untuk orang tuanya. Maka Bunda sayang, bersedih boleh, sakit boleh, tapi yang tidak boleh adalah berlebihan dalam kesedihan. Innallaha la yu'adzabu bidambil ain wa bihuznil qalbi. Sesungguhnya Allah tidak mengazab seseorang karena tetesan air matanya dan kesedihan hatinya. Walakin Allah yu'adzabu bilisani. Akan tetapi Allah marah dengan lisan seorang hamba yang menghina ketentuan Allah. Maka istighfar pelan-pelan. Insya Allah almarhum putra ibu sedang menunggu ibu di surga. Dan tetaplah menghadirkan kebaikan. Yang kedua, tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah mengambil lagi apa yang pernah dititipkan kepada kita. Maka sekarang, untuk siapapun yang pernah ditinggal pergi, siapkan kebaikan itu. Sampai nanti kita bertemu lagi dengan orang yang kita cintai. Dan yang ketiga, Bunda, kematian itu hak prerogatif Allah.
Kematian bukan karena sakit atau tanpa sakit. Karena ada orang yang tanpa sakit wafat dan ada juga orang yang karena sakit wafat. Kematian itu waktunya, tempatnya, sebabnya siapa yang punya? Allah. Yang jelas kematian itu nomor cabut bukan nomor urut. Setuju? Sebaiknya belajar memaafkan pelan-pelan atas semua sebab yang terjadi. Karena AA meyakini almarhum di alam kubur akan jauh lebih bahagia jika ibunya bisa berdamai dengan semua keadaan. Dan sekarang ada 2 amalan yang bisa ibu lakukan. 1, doakan. Atau yang kedua, sedekahkan atas nama anak. Insya Allah sedekah ibu akan jadi kebaikan untuk anak di alam kubur.